Kalau Anda melihatnya apa dampak langsung yang kemudian bisa diterapkan dalam kebijakan hilirisasi di Indonesia, melihat proses dari divestasi saham Vale ini, Pak? Iya, ini sangat kontekstual sekali ya kalau kita mengikuti perkembangan di global ya. Beberapa waktu terakhir ini menjadi isu di global itu adalah dikaitkan mengenai adanya green nickel tanda kutip ya dan juga dirty nickel ya. Ini menjadi isu internasional yang di-raise oleh beberapa eksekutif pertambangan di beberapa negara khususnya di Australia sehingga momentum dari divestasi Vale ini sangat positif menurut saya karena pelaksanaan hilirisasi mineral Indonesia memang perlu showcase ya perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik ya dan untuk nikel tentu saja Vale ini menjadi tolak ukur yang patut dibanggakan ya. Kita perlu contoh yang baik dan Vale telah melaksanakan hilirisasinya meskipun tadi memang agak tertunda ya, tapi ini dengan beberapa proyek yang on the pipeline yang sedang dalam persiapan dan juga dalam finishing ini tentunya akan mengirim sinyal yang positif bahwa hilirisasi Indonesia ini on the right track dan tadi khususnya di nikel memang ya. Namun memang tentu saja untuk pelaksanaan hilirisasi di mineral khususnya nikel ini akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Ada wacana juga untuk moratorium untuk proyek-proyek hilirisasi nikel yang khususnya menggunakan teknologi RKF ya karena juga ketersediaan cadangan kita juga khususnya yang saprolite ini menjadi tantangan. Tapi balik lagi divestasi Vale ini sangat positif untuk momentum pelaksanaan kebijakan hilirisasi di tanah air. Nah, walaupun pemerintah Indonesia sudah memiliki saham mayoritas sebanyak 34%, namun ada juga saham dari Vale Kanada yang cukup besar jumlahnya 30%-an lebih juga. Sejauh mana Anda melihat Indonesia kemudian bisa menentukan arah kebijakan strategis ke depannya, Pak? Iya, kebijakan strategis tetap dipegang oleh pemerintah sebagai regulator ya. Arah kebijakannya sudah digariskan secara tegas ya, baik melalui berbagai regulasi, insentif yang diberikan pemerintah udah cukup jelas dan sangat straightforward. Namun dalam teknis pelaksanaan operasional khususnya Vale ini sesuai kesepakatan memang perlu sinergitas ya antara berbagai pihak memegang saham khususnya untuk kontrol ke depan operasional dari PT Vale ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, jadi tinggal bagaimana penyelarasan ya nanti untuk rencana-rencana produksi ke depan karena proyek-proyek yang sedang ditangani, yang sedang finishing ini tentu berbiaya dan resiko yang fundingnya cukup besar sehingga memang perlu gerak cepat ya setelah funding ini tadi Pak, setelah penyelesaian divestasi ini memang perlu gerak cepat. Pak Luhut juga sudah menyampaikan perizinan juga harus cepat. Jadi saya kira kita udah harus melangkah ke depan. Baik, saya mau ke Pak Toto. Pak Toto, Anda melihatnya bagaimana Pak pengendalian bersama antara pemerintah dan Vale Kanada ini Pak? Ya, saya kira ini adalah dalam konteks kemudian dengan struktur ownership yang baru ya sebetulnya ya. Bagaimana nanti kemudian kita bisa secara efektif ya memanfaatkan share yang lebih besar dari BUMN, Main ID ya, mewakili pemerintah dalam konteks pengelolaan Vale ke depan ya. Nah, jadi dalam konteks ini kan tadi sudah disampaikan bahwa kemudian masih ada ownership dari pihak Vale sendiri dan juga dari Sumitomo dalam angka yang lumayan besar ya, sekitar 44% lebih mungkin ya. Nah, yang penting adalah kemudian dengan ownership 34% itu kemudian pemerintah lewat Main ID maksudnya itu bisa bekerja dengan efektif atau tidak begitu ya. Apakah misalnya kemudian Vale dan Sumitomo memungkinkan nggak mereka memiliki misalnya hak untuk melakukan voting block misalnya begitu ya, block voting misalnya. Jadi kalau itu akan terjadi juga, ya saya kira kan ini menjadi repot. Saya kira dalam terms and condition yang mereka sepakati ya, saya kira dalam negosiasi akuisisi ini mestinya itu harus cukup jelas ya. Sehingga penguasaan 34% Main ID di Vale itu kemudian bisa cukup efektif ya bagi kita untuk bisa mengelola arah dari perusahaan ini ke depan dengan lebih baik ya. Tapi juga harus disoroti bahwa kemudian kita tentu tetap memerlukan kehadiran para investor asing ya. Karena bagaimanapun juga keberadaan mereka dari segi kemudian kita ada kebutuhan dari segi capital ya dalam kerangka capex yang besar, kemudian juga ada kebutuhan teknologi dan lain-lain. Tentu kita memerlukan kehadiran mereka. Tapi tentu dalam prinsip kolaborasi yang bisa saling win-win lah ya. Jadi saya harapkan nanti ke depan Main ID dengan 34% itu betul-betul bisa efektif menjalankan ya bagaimana mereka meran perusahaan ini menjadi sesuai dengan harapan kita semua di Indonesia.